Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bisa berjumpa dalam keadaan yang insya Allah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bersemangat dalam beribadah dan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mulai episode kali ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah kitab yang menurut saya perlu kita pelajari bersama. Kitab karangan Imam Az-Zahabi, yakni Kitabul Kabair, adalah sebuah kitab yang menerangkan tentang dosa-dosa besar dalam agama kita, agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa kita harus mempelajarinya? Sebab kita sebagai seorang hamba, sebaik apapun kita, sebanyak apapun ibadah kita, pastilah kita mempunyai kesalahan dan dosa. Namun janji Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kata Allah, nukaffir ankum sayyiatikum, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu, yang maknanya kesalahan ini adalah dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya, ketika kita tahu mana dosa yang besar, mana dosa yang kecil. Apa itu dosa yang besar? Adalah dosa atau larangan-larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum atau termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta athar dari para salafun as-solih. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 31 tersebut dijelaskan dengan sangat jelas oleh Allah, barang siapa seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dosa-dosa besar, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya, yakni berupa dosa-dosa kecil. Nah, itulah manfaat fadilah supaya kita mengetahui mana itu dosa yang besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kitab ini Imam Az-Zahabi dengan begitu rinci dan detail menyebutkan 70 dosa-dosa besar secara gamblang, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, untuk itu insya Allah marilah setelah ini kita ikuti bersama dosa apa saja yang oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair telah diurutkan, telah di-ranking mulai 1 sampai 70. Langsung saja kita masuk. Dosa yang pertama yang paling besar adalah syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik ini menjadi dosa yang terbesar? Sebab Allah tidak rela dirinya, zatnya diduakan oleh hambanya. Jadi syirik adalah menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dan atau beribadah namun yang disembah selain Allah. Bisa berupa apa saja, entah itu menyembah batu, meyakini pohon, matahari, atau bahkan kuburan, atau sesuatu yang lain yang diyakini dia bisa memberikan manfaat, bahkan dia dimintai
permintaan, dimintai pertolongan dan tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali. Meskipun terlihatnya remeh, tapi percayanya dia pada sesuatu yang lain kecuali Allah, apalagi dalam hal permohonan, permintaan, kemudian kemudahan hajat dan yang lain sebagainya, maka ini sangat berpotensi dosa besar berupa syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun ketika seseorang menuhankannya itu bisa menjadi syirik juga. Sebab apa? Nabi bukan Tuhan, nabi hanyalah rasul atau utusan Tuhan. Ketika siapapun meyakini seorang nabi yang notabene nabi adalah orang termulia, orang nomor 1 di muka bumi ini, maka tetaplah itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi adalah termasuk kabair yang pertama, dosa besar yang pertama dan yang paling besar. Sampai kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Saking besarnya, saking cemburunya Allah ketika dia disekutukan, maka dosa syirik adalah dosa yang bisa dikatakan tak bisa diampuni atau sulit sekali untuk mendapatkan ampunan. Maka dari itu kita harus benar-benar menjaganya. Nah, karena syirik yang pertama tadi adalah mensekutukan Allah dengan selainnya. Yang kedua, oleh Imam Az-Zahabi dijelaskan, syirik juga bisa bermakna menyertai amal dengan riya. Nah, jadi riya ini pun juga berbahaya. Sebab apa? Ibadah kita, amal soleh kita yang harusnya semua kita niatkan hanya untuk Allah semata, tapi kita niat untuk dipuji oleh seseorang. Kita berniat agar amal kita dilihat orang. Kita tak ikhlas melaksanakan hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, ini kata Rasulullah Muhammad SAW termasuk syirik khafi, syirik yang kecil. Nah, meskipun syirik yang kecil, jika kita istiqomah, jika kita terus melaksanakan syirik tersebut, maka akan bisa menjadi syirik yang besar. Sebab apa? Las saghair ma'al istimror. Nah, tidak ada dosa kecil jika terus dilakukan berulang-ulang. Sebagaimana kita menabung sedikit demi sedikit yang lama-lama akan menjadi bukit. Maka dari itu, ketika kita beribadah, mintalah hanya kepada Allah, jangan selainnya. Ketika kita beramal soleh, beribadah, niatkan semua itu mendapatkan balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia yang hanya terbatas pujian dan sanjungan semata. Semoga kita semua, keluarga, kerabat, saudara, dijauhkan dari sifat syirik ataupun riya, dan semoga kita terhindar dari dosa-dosa besar sehingga Allah mengampuni kita dan ditempatkan di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, insyaallah kita lanjutkan di episode selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.